kita akan melihat bagaimana kegenapan firman Tuhan ketika kita beriman kepada firman Tuhan. Mari kita buka kitab kita di dalam Perjanjian Lama, kitab Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai 9. Perjanjian Lama, kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat ke-6 sampai dengan yang ke-9. Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Kalau sudah ditemukan, kita baca firman Tuhan secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kita baca firman Tuhan 1, 2, 3. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk dicintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Judul firman Tuhan atau tema firman Tuhan malam hari ini adalah tetap percaya kepada janji Tuhan. Saudara, ini adalah peristiwa yang benar terjadi, saudara, bahwa kita mungkin sudah tahu siapa Kaleb, siapa Yosua. Adalah dua orang yang berbeda dengan 10 orang pengintai yang lain. Mereka sama-sama melihat negeri Kanan itu, sama-sama ke-12 orang ini melihat. Tapi mereka punya sudut pandang yang berbeda tentang satu tempat di mana negeri itu penduduknya di sana adalah orang-orang yang gagah perkasa, yang sangat besar seperti raksasa, dibanding dengan bangsa Israel yang lebih kecil dari mereka. Dan negeri itu berlimpah susu madunya, artinya subur tanaman-tanamannya, saudara. Nah, saudara, ke-12 pengintai ini, 10-nya melaporkan hal yang negatif kepada bangsa Israel, bahwa mereka tidak akan mampu mengalahkan bangsa itu, dan Kanaan tidak akan bisa kita duduki. Sementara Yosua dan Kaleb punya prinsip yang berbeda. Dia berkata bahwa kita harus bisa merebut tempat itu, dan mereka sangat optimis bahwa Tuhan menyertai mereka. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang kita lihat di sini, saudara? Ada perbedaan yang sangat berbeda antara 10 orang dengan 2 orang. Artinya, saudara, Kaleb dan Yosua ini dikucilkan oleh 10 orang ini. Mereka berkata, "Nabaro neko asik pa mereka mengira sohonima." Beda, saudara, pemandangan mereka. Hati mereka beda, pendapat mereka beda. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah tahu bagaimana negeri Kanan ternyata berhasil diduduki oleh bangsa Israel karena penyertaan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Bangsanya kekar, bangsanya kuat-kuat. Apa yang kita lihat di sini, saudara? Yang pertama kita lihat di sini adalah bagaimana Kaleb mempunyai semangat. Apapun yang dilihatnya itu, saudaraku, tidak membuat dia menjadi pesimis, menjadi surut. Dia tidak mau menyerah. Dia berkata bahwa kita akan menghabisi mereka. Saudara, suatu semangat yang luar biasa yang menjadi pegangan kita orang percaya. Kalau kita lihat dunia ini, saudara, kita seakan tidak mampu hidup 20 tahun, 30 tahun lagi, saudara. Anak-anak kita bagaimana? Akan berbeda nanti, saudara, situasi sekarang dengan 20 tahun ke depan.
akan banyak perbedaan, akan banyak yang berubah. Nah saudara, mungkin kita saat ini menghadapi apa? Ada dilema dalam kehidupan kita. Kita tidak punya semangat lagi. Mungkin kita sakit. Seperti kesaksian-kesaksian yang kita dengar. Kita berpikir mungkin kita tidak mampu hidup lagi, saudara. Atau beban keluarga yang semakin berat. Tantangan di depan kita. Kita sama-sama melihat. Kita orang-orang percaya yang duduk di tempat ini, saudaraku, menyaksikan semua bahwa dunia ini semakin sukar, semakin sulit mencari nafkah, mencari pekerjaan. Sakit penyakit akan bertambah-tambah. Persoalan akan bertambah, baik dari dinamika politik, dari apapun itu, saudaraku, akan bertambah. Kita sama-sama menyaksikan. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita punya perspektif yang berbeda-beda. Ada yang sangat semangat, tetap percaya kepada Tuhan. Ada yang sangat pesimis. Nah langsung nama naik. Nah saudara, ini yang mau kita pelajari malam hari ini dari seorang Kaleb yang penuh dengan semangat. Ibarang ibana do, dangna tolakna secara daging sebenarnya mangalo hala enak. Halak orang Amori, bangsanya kekar-kekar. Secara logika dia tidak akan bisa melawannya satu persatu. Tapi dia punya pengharapan kepada Tuhan. Dia penuh dengan semangat. Inilah yang kita mau pegang pada malam hari ini. Ada janji Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali, naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tak menjadi lelah. Puji Tuhan. Haleluya. Kita menantikan Tuhan saja, saudara. Ngata butuh kesulitan di Portibio. Ikon kita hadapi. Tapi nantikanlah Tuhan. Kita akan terbang bagaikan burung raja wali. Semakin dia mengepak-ngepakkan sayapnya, saudaraku, dia semakin mempunyai kekuatan baru. Karena dibantu oleh angin, saudaraku. Sayapnya berkembang terus sehingga dia naik ke puncak terus, saudara. Nah kita harus seperti ini, saudara. Orang percaya jangan patah semangat. Puji Tuhan. Kita tetap semangat saja. Bapak Pardede malam hari ini seperti kesaksian daripada Bapak Sintua Sidaputar, sudah segar kita lihat. Itu kita percaya bahwa dia akan semakin bersemangat. Puji Tuhan. Semangat yang baru itu yang perlu kita miliki, saudara. Jangan sampai kita kendor. Tetap optimis, saudaraku. Ayah aku iso ngonido mulu ubereng do Portibio. Nang natola pagi mangaliwati Portibio. Magdala di sisik ni tanon mulu sosial guni Tuhan dona adong dia. Kupikiri kelemahanku, aku berpikir tentang kemampuanku, ketidakmampuanku. Apa yang saya miliki tidak akan mampu menerobos apapun masalah yang terjadi di dunia ini. Dan aku bersyukur, aku punya Yesus, aku punya Tuhan yang sanggup menolong aku. Ketika aku lemah, dia beri aku kekuatan. Ketika aku sakit, dia kunjungi aku, dia sembuhkan aku. Puji Tuhan. Itu yang perlunya, itulah kebanggaan kita, orang-orang yang percaya. Dakpala nang 1000 Portibio. Dakpala ko sa nang tulo mobilta ko sa 5 nang 10. Dak purui. Tuahay, kalau nakalong semangat tanong muli. Lalu dia banotay. Mulo tabar akta tataba susah hitay. Dam na huray hamu asal mamora daw. Tapi itu bagi kita yang percaya kepada Tuhan, itu tidak terlalu sangat perlu. Tapi yang terperlu bagi kita adalah harta yang tidak pernah habis oleh karat dan ngengat, yaitu firman Allah yang hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kita lihat bagaimana seorang Kaleb punya keberanian. Dia berkata, saudaraku, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb berkata bahwa ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanyalah jangan memberontak kepada Tuhan. Artinya, saudara, dia berani, saudara. Jadi kita pun sebagai orang percaya, saudaraku, kondom keberanian. Bu itu beriman, kalian mulai sadong keberanian, jangan melakukan iman. Berani artinya, saudaraku, ketika kita lihat tidak mungkin itu bisa kita lewati, saudara, tapi kita berani dengan iman yang kita percaya itu ada Yesus yang menolong kita, maka kita mampu melewati itu.
Apa naruh di mulut tak? Tak percaya, betul lawan. Sejalan do iman dohot perbuatan. Artinya ada tindakan iman. Bukan kita berkata Tuhan tolong saya, tapi kita hanya tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa. Maka saudaraku, iman kita akan tidak produktif. Iman yang bertumbuh itu saudaraku, dia bertindak. Dia berani. Kaleb, saudaraku. Dan Kaleb adalah orang-orang yang sangat lain jiwanya, saudaraku. Dikatakan oleh Tuhan bahwa dia adalah orang yang lain jiwanya. Artinya saudaraku, berbeda dengan orang lain. Di saat orang sedang ketakutan, tapi dia ada timbul keberanian. Di saat orang lemah, tetapi dia bisa menjadi kuat. Di saat orang kekurangan, tetapi senyumnya tidak pernah berubah. Berbeda saudaraku jiwanya. Di saat orang sudah semua marah kepada orang lain saudaraku, tapi dia bisa menahan emosinya. Karena apa? Lain jiwanya. Jiwanya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Itu akan percaya. Jadi bodoh beda hunota, na percaya, na beriman, na diubahkan oleh Tuhan oleh Roh Kudus. Dohot orang percaya yang belum diubahkan oleh Roh Kudus. Haidah do tanda-tanda di permuluannya. Sarupa do jiwana dohot jolma na sumanada Tuhan. Holang guarna di mana Kristen. Tetapi kalau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, sudah diubah oleh Roh Kudus, dia akan seperti Kaleb, lain jiwanya. Berbeda di mana di 10 halaki. Asing mah bayon na kasih 10 halaki di. Ngai bereng balga-balga, halain naki hala amuri. Nomor 2 bi halaut hinalaw mati doh. Tapi Kaleb beda jiwanya. Dia percaya kepada janji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu yang ketiga saudara, Kaleb punya kesetiaan. Kaleb punya kesetiaan kepada Tuhan, bahwa dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap optimis kepada Tuhan. Dia melangkah, saudara. Dia mencoba menenteramkan bangsa itu, saudaraku, supaya mereka tidak takut, supaya mereka tidak terhasut oleh orang-orang yang 10 tadi, saudaraku. Dia setia. Nah inilah yang sulit bagi orang percaya, saudara. Tetap setia. Muluna burju gorang dojo fakta. Muluna burju na baik na gorang aja pak. Ala Kristen. Alaina setia atas suri do tada potong. Amin. Sulit kita temukan orang-orang yang setia. Tiga hari mana mengidot Tuhan, dan dilihat Tuhan. 3 hari mengido sahid asa malum, dang di pamalum Tuhan. Sampai sonari mungkin. Alai tetap ibana memuji Tuhan. Puji Tuhan. Tetap dipuji-puji mana guarnya Tuhan. Saya meredek dari mana di kamar. Habis saya mersahid di mana. Dan marna malum saya ini. Alai ada pengharapan di mana bahwa Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah setianya. Janjinya tidak pernah berubah. Yang perlu kita ketahui adalah bagaimana pekerjaan Allah itu tidak bisa kita intervensi dengan apa yang kita inginkan, saudaraku. Dan boleh kita intervensi ikon sebulanon ikon maluk Tuhan. Tidak bisa, saudara. Kita bisa beriman, tapi kita tidak bisa mengukur Tuhan. Ikon banomu di bulanon sono Tuhan. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang jelas kita tunggu, saudara. Cara Allah bekerja untuk memproses seluruh kehidupan kita. Kita tunggu. Mungkin dia melihat apakah saya dan saudara tetap setia datang beribadah kepada Tuhan. Saudara sakit-sakit, apakah terus datang kepada Tuhan? Saudara kekurangan, saudara sedang bergumul tentang sesuatu hal dan hari ini tidak kunjung dapat apa yang saudara inginkan. Apakah saudara tetap berdoa kepada Tuhan? Apakah doamu sudah berkurang intensitas? Apakah sudah berkurang, saudara? Berapa kali, umpamanya 5 kali saudara sedang 1 hari, mungkin 3 kali menjadi berkurang, bisa 2 kali, sekali lama-lama stop. Nah saudara, kesetiaan inilah yang nomor 1 di dalam buah-buah Roh Kudus. Puji Tuhan. Muluna kasih do gudang dona orang-orang.
alena setia atar dibudi di bait Tuhan alanya mau dong orang-orang yang setia, karena itu berhubungan dengan badani saudara. Kemauan daging ini banyak saudara, yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan daging ini sangat-sangat banyak, sehingga kesetiaan itu sangat sulit. Tuhan tahu logika manusia, apa yang diinginkan manusia itu maunya hidupnya senang, tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan. Saya terus manian malas nirwa di bagasan ahli pasun, di bagasan gudang di heaven. Tetapi Tuhan tidak menghadapi seperti itu. Kita lihat bagaimana para nabi, para rasul dangadong hidup dan tabu-tabu. Amin. Dangadong na tabu-tabu hiyan. Bere kamu si Paulus, bere kamu si Musa, bere kamu si Daud, raja di mana? Seorang nabi, dia pun dikejar-kejar saudaraku. Tidak ada yang terlalu senang. Jadi kita orang percaya hari ini saudaraku, kita diberikan dua hal yang memang harus kita terima. Akala seniroha, sukacita, damai sejahtera dilente. Alay tong dilihat kita penderitaan. Parsahiton akan kesusahan ibadah sama kita puji Tuhan. Nadia dor si jalota. Una kola majalo las seniroha kita. Una kola majalo berkat kita. Alay na liang itu asunarimu kesusahan do dingoluta. Kesusahan do dingolun tabi tajaloy. Mungkin ketika kita menerima kesusahan itu, kita dengan legowo berkata, aku terima Tuhan seperti Ayub. Jangan kita seperti istrinya yang mengutuki Tuhan Ayub. Maunya istri Ayub menerima yang baik saja. Nah hari ini saudaraku, apa yang saudara rasakan? Kita lihat Bapak Sinto kita. Proses Tuhan begitu panjang saudara. Tak bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah step by step oleh Tuhan. Kesetiaan diuji, baik bagi jemaat, baik bagi Bapak ini saudara. Dan kita semua tetap berdoa. Bahkan keluarga ini saudara adalah keluarga yang sedang diproses oleh Tuhan. Bisa saja melalui sakit. Ibu ini sudah pernah menderita sakit juga, bapak ini menderita sakit juga saudara. Nah saudara, belajar di sana. Terima kesusahanmu. Amin. Terima itu saat ini saudaraku. Tapi suatu saat yang indah, Dia akan memberikan berkat yang berkelimpahan, kesungguhan yang luar biasa, dan janji Allah tidak akan pernah dilupakan. Kemenangan sudah terjamin saudara. Tapi sebelum mahkota itu diberikan kepada kita saudara, peganglah janji Tuhan. Itu nopo di nopo. Bahasa si orang itu mah proses si kupang rotu kemarin ngapar dahulu. Mulai pikir, bang ada kian, soalnya renang kami betul itu kupang. Apalagi hidup itu patah. Tapi apakah kita tetap setia? Martau muda lasnya hari. Baru lalu tak tahun setia do kita. Mana ikut juluk cuaca dengan do baru lalu kita ibadah. Nah, saudara, itu dihitung oleh Tuhan. Kesetiaan kita masing-masing diperhitungkan oleh Tuhan. Mari kita taat kepada janji Allah. Meski kita senang, meski susah, kita tetap memuji Tuhan. Puji Tuhan. Dan malam hari ini, biarlah janji Allah kita terima. Baik susah maupun senang, kita terima kegenapan janji Allah. Semua kita diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Kita yakin saat Tuhan berfirman. Kita angkat lagu